Ini ilmu mahalin. Dan itu kalau Anda kerjakan, Bapak sekalian, Allahu Akbar. Semua penyakit-penyakit disebabkan karena peradangan akibat lemak tadi, subhanallah dengan izin Allah akan hilang. Nanti lama-lama apa? Lemaknya akan dipakai terus-menerus, nanti lama-lama slim sendiri nanti badannya. Apalagi ditambah dengan tadi itu ilmu ini ilmu mahalin. Kalau ini ilmu yang Anda praktekkan, Anda nggak perlu banyak ikut program diet. Nah gini ceritanya. Saya ilustrasikan gini ya. Jadi gini, ini gula, ya gula ini kalau nggak dipakai, dia akan diubah tubuh menjadi namanya glikogen. Ilustrasinya gitulah, glikogen. Kalau glikogen nggak dipakai juga atau berlebihan banget di tubuh, maka dia akan disimpan menjadi lemak. Ilustrasinya begitu. Jadi gula, glikogen, lemak. Maka ujung-ujungnya semua gula-gula, ya terutama gula yang sederhana, ya, kalau nggak dipakai badan atau dipakai tubuh kita, maka dia akan diubah menjadi lemak. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara membongkarnya dia ini? Ilustrasinya begini, Anda punya singa, ya. Jadi tadi kemarin itu saya nggak makan sekian jam itu, tapi minum iya ya, tenang aja. Nggak boleh nggak minum, minum tetap harus, ya. Sampai panitia bingung, ini dokter kok fitnya luar biasa, karena saya nggak makan, saya bilang. Kalau saya nggak makan, tubuh saya akan menggunakan cadangan energi yang lain, terutama dari lemak-lemak. Nah, singkat ceritanya, Anda, Bapak Ibu sekarang punya singa. Singa itu, biasa Anda, ini ilustrasi aja ya, Anda biasa kasih makan dia 10 kg daging. Oke? Nah, suatu hari singa ini, Bapak Ibu sekalian, Anda cuma kasih 3 kg daging, berarti ada 2/3 restriksi, pengurangan. Oke? Dari 10 menjadi 3. Nah, singa yang cuma Anda kasih 3 kg daging tadi, lalu Anda lepas ke kerumunan orang. Maka jawabannya pasti singa tadi makan orang, gitu lah. Gitu kan? Nah, sama kayak badan kita. Ketika Anda mulai aktivitas dan mengurangi kalori yang masuk, akan terjadi switching, tubuh akan mengambil cadangan energi. Ketika dia lihat di glikogen, di kulkas, bahasa saya itu nggak dapat energi, dia akan masuk ke freezer, ke chiller. Chiller itu isinya lemak. Maka ketika dia lemak dibongkar, Anda akan fitnya luar biasa. Paham ya maksudnya? Dan itu kalau Anda kerjakan, Bapak sekalian, Allahu Akbar, mensnya akan diperbaiki sama tubuh kita. Tubuh akan memperbaiki sensitivitas insulin, pankreas, semua dengan riset ulang. Karena biang keroknya lemak-lemak atau masalah tubuh kita itu sebagian besar di lemak tadi. Artinya kalau dia dibongkar, Allahu Akbar, Anda akan jadi laki-laki yang subur, perempuan yang subur, nyeri lututnya akan hilang. Semua penyakit-penyakit disebabkan karena peradangan akibat lemak tadi, subhanallah dengan izin Allah akan hilang. Itu sebabnya kalau protokol benar-benar kita pakai 30, 6, 3, 2, 30 Ramadan, 6 puasa Syawal, 2 itu Senin Kamis, 3 itu puasa Ayyamul Bid, plus 1 lagi berbekam, umat Islam harusnya menjadi umat yang paling sehat. Apalagi Anda prolong puasanya. Prolong itu diperpanjang. Misalkan nih, Anda puasa. Ya, katakanlah misalkan kalau nggak hari puasa gimana? Nggak apa-apa. Bahasanya itu Anda puasain aja badannya. Jadi, contoh begini. Anda terakhir makan jam 5 pagi misalkan. Terus jam 5 sore kan nggak makan. Ya, jam 5 sore nggak makan, nanti setelah jam 5 sore itu 12 jam. Jadi kalau kita sudah 12 jam mengistirahatkan badan kita, maka tubuh akan switching bahan baku. Itu caranya. Nanti lama-lama apa? Lemaknya akan dipakai terus-menerus, nanti lama-lama slim sendiri nanti badannya. Apalagi ditambah dengan Anda banyak sholat, Anda banyak exercise, Allahu Akbar. Maka kalau kita sholatnya udah benar Bapak sekalian, itu tadi bapak-bapak tadi, pas panitia di Dumai tadi dia bingung lihat saya. Dokter, itu beberapa tahun yang lalu waktu saya ketemu dokter, badan dokter kecil dia bilang. Tapi sekarang kok besar? Ya karena saya sekarang mulai mengeluarkan hormon-hormon ya, hormon-hormon pertumbuhan yang itu bisa dimulai atau bisa kita keluarkan dengan cara apa? Latihan beban. Bukan pakai barbel. Latihan beban itu ya beban kehidupan bukan. Ya, beban contohnya apa? Ini kan beban. Squat. Push up itu beban. Plank itu beban. Paham ya? Jadi nggak perlu banyak. Apalagi ya,
Bapak-bapak nih, coba mulai biasakan. Ya. Menjelang sholat atau habis sholat, Anda push up 5-10 kali. Kuat banget badan kita, Bapak sekalian. Nanti ya, push up 5 kali aja. Kalau 5 kali aja, kita 5 kali sholat biasa, ya sholat wajib, udah 25 kali sehari. Menjelang tidur, push up dulu. Plank dulu 30 menit. Itu kuatnya luar biasa. Nanti lama-lama apa? Nanti lama-lama perutnya akan kuat. Nah tadi itu. Hubungan suami istri akan diperbaiki sama tubuhnya. Insya Allah. Belum saatnya bertanya. Dapat hadiah. Nih. Dapat kurma 1, 2. Biar nggak kecewa. Jangan baper ya. Jangan dikit-dikit baper Bapak sekalian. Dan mulai latih emosi. Ya, latih emosinya. Sayang banget, rugi banget kita kalau hari-hari kita tuh penuh dengan hal-hal yang nggak penting buat badan kita. Karena memang mau sesehat apapun makanan yang dimakan, kalau kolbunya nggak sehat, nggak bermanfaat. Serius. Ya. Misalkan nih, saya pernah sekali, saya contohkan aja. Mudah-mudahan jadi semangat buat Anda untuk, ya kalau kita bisa mempermudah urusan orang, permudah aja lah. Satu hari di Jakarta, saya naik mobil, lagi di mobil itu lagi jalan, tiba-tiba prok ada yang nabrak dari belakang. Di tol, apa yang saya kerjakan? Saya yang kabur duluan. Ya, kenapa? Saya yakin yang nabrak nggak sengaja. Betul nggak? Ngapain susahin dia? Juga ternyata yang nabrak itu sopir pick up, sopir apa, mobil box gitu kan. Dia mau ngantuk segala macam. Udah maafkan saja lah. Fa'fu anhum gitu bahasa Al-Quran. Kalau kita berhenti juga, apa yang terjadi? Macet. Ya kan? Sudah, saya pulang gitu kan, ya sudahlah. Saya cari bengkel, habis itu, udah lama habis itu saya biar aja mobil kayak begini kan. Toh dia juga akhirnya nggak cemas. Toh jalan juga nggak macet. Daripada ribut-ribut, kadang-kadang saya habis pikir, cuman spion tersenggol sedikit, berkaca pinggang depan orang. Ini orang mungkin kebanyakan gula sederhana tadi itu. Kurang pisang mungkin. Kurang bahagia, kurang makan buah. Ya. Ayo kita jangan dikit-dikit makan. Nabi udah memberi petunjuk, jangan marah. Jangan mencintai sesuatu berlebihan. Pokoknya banyak banget jangan-jangan. Supaya apa? Supaya kita terlatih emosinya. Terus sekalian. Ya. Nah, kemudian, udah jam 5.20. Jam berapa gitu? Jam 5.30. Tadi belum mulai kajian sudah ada pertanyaan, keren. Gak apa-apa. Jadi, kata kuncinya apa? Saya akan kasih Anda 5 kata kuncinya untuk hidup sehat. Catat baik-baik, ya, gunakan baik-baik. Tadi 5 hal tadi, 4 hal tadi itu Anda sudah mulai kurangi, ya. Insya Allah mulai hari ini mari kita jadikan semangat kita hidup sehat ini karena Allah. Nanti tahajudnya enak, sholatnya enak, sedekahnya enak, baca Qurannya enak gitu kan. Dan nanti bos sekalian, perbaiki baca Qurannya, perbaiki tahsinnya, makhraj semua. Nanti Allah akan kasih nada yang terbaik untuk Anda, tenang aja. Gak usah ikut nada-nada orang-orang di luar sana. Nada itu akan Anda dapatkan sendiri insya Allah. Oke? Nah lalu, setelah yang 5 hal tadi bos sekalian kita stop gitu kan, 4 hal tadi ya. Ya tepungnya, ya gulanya, ya apa segala macam tadi itu. Kita mulai masuk ke fase pembersihan atau bersih. Puasa jangan pernah tinggal. Kalau tidak hari puasa, Anda mulai melaparkan dirinya. Melaparkan diri maksudnya, berarti nanti kalau udah kurus gimana? Nggak apa-apa kalau udah kurus nanti proteinnya Anda tetap asup lebih banyak. Atau karbohidratnya, karbo yang kompleks itu contohnya apa? Ya kayak kentang tadi, kayak beras merah, beras hitam, atau beras coklat. Itu jenis karbo-karbo yang kompleks. Nah, lalu ada 5 hal yang perlu Anda perhatikan dalam asupan kita tiap hari. Yang pertama, asam amino. Ya, asam amino. Asam amino Bapak Ibu dapatkan dari mana? Sumber asam amino yang paling baik ini salah satunya. Kurma. Kurma ini adalah jenis asam amino yang paling baik. Maka di luar Ramadan jangan lewat di rumahnya atau jangan sampai nggak ada kurma di rumahnya. Kata Nabi apa? Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa rumah yang di dalamnya ada kurma tidak akan kelaparan. Kata Nabi begitu. Maka di luar Ramadan tetap ada kurma di rumah. Minimal Anda makan pagi hari 7. Mau ajwa, alhamdulillah. Kalau nggak ajwa pun kurma biasa juga nggak apa-apa. Oke? Yang pertama asam amino. Kemudian sumber asam amino yang paling baik lainnya namanya apa? Madu. Madu itu sumber asam amino yang paling baik. Ya, karena dia mengandung unsur-unsur tanahnya kita. Oke, yang itu yang kedua. Yang ketiga, sumber asam amino yang tidak kalah baiknya
adalah air kelapa. Air kelapa itu bos sekalian, kalau Anda yang punya darah tinggi, itu subhanallah, insya Allah ya, kalau Anda rutin minum air kelapa, turun insya Allah tensinya. Dan air kelapa itu banyak banyak sekali manfaatnya, mulai dari tonisitasnya dia yang sama dengan badan kita atau cairan tubuh kita, dan isokinetik, jadi kemampuan dia untuk memperbaiki sel-sel kita itu luar biasa pada air kelapa. Jadi air kelapa itu isinya asam amino sebagian besar. Ya, dan tubuh kita ini, bos sekalian, itunya bahan baku gen kita adalah asam amino. Simple kan? Simple. Ada kurma, ada madu, ada air kelapa. Di blender aja semua. Jadi minuman. Dan bikin kenyang. Insya Allah. Tambahkan garam sedikit. Sumber asam amino yang lain apa? Banyak. Dari sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita punya namanya Indonesia kaya dengan probiotik. Probiotik kita contoh yang terbaik Indonesia namanya tempe kan. Tempe itu merupakan salah satu probiotik yang paling baik. Kalau tidak ada tempe, minimal Anda coba mulai biasakan makan makanan yang probiotik. Yang probiotik maksud makanan yang fermentasi. Tempe misalkan kalau Korea punya kimchi atau kalau nggak asinan. Itu kan fermentasi tuh. Tapi paling mudah mah tempe lah ya. Tempe itu Anda bisa makan sama kurma, karena kurma prebiotiknya juga, asam amino juga. Ya, seperti itu. Jadi makan tempe sama kurma jangan digoreng. Jadi jangan digoreng lah. Kan sudah matang kedelainya. Kedelai kan udah direbus. Dan tempenya bisa jadi, tidak mesti bikin tempe itu dari kedelai. Kenapa harus pakai kedelai? Pakai biji manggis juga bisa. Biji manggis itu bos sekalian, itu kandungan antioksidannya itu luar biasa. Biji manggis itu. Ya, nggak mesti pakai kedelai. Ya. Terus apalagi probiotik. Jadi kan kemudian yang ketiga prebiotik. Prebiotik itu bisa dapatkan dari sayur-sayuran, buah-buahan, ya, termasuk dari kurma itu juga prebiotik. Ya, yang ketiga, yang keempat rempah. Rempah itu contohnya apa? Ini rempah. Ya rempah itu contohnya kayu manis, cengkeh, segala macam. Jadikan minuman atau makanan tiap hari. Ya, dalam bentuk makanan. Jadi kalau misalkan di daerah Sumatera kan ada pindang tuh. Pindang-pindangan itu kalau Anda makan pindang jangan lupa kuahnya diminum. Kuahnya diminum karena di situ ada rempahnya. Oke? Jangan pakai santan. Jadi bikin rempah, bikin makanan usahakan jangan pakai santan. Kecuali Anda minum santannya tidak dimasak, itu bagus. Santan yang tidak dimasak itu insya Allah sangat sehat. Ya, apalagi tambah dengan kunyit, tambah dengan jahe. Itu di rempah. Yang terakhir rimpang. Ya rimpang. Rimpang itu Bapak sekalian adalah tumbuhan yang batangnya ada di dalam tanah. Jadi akar, itu namanya rimpang. Contohnya apa? Kunyit kayak begini. Ini kunyit. Ada kunyit, ada jahe, ada lengkuas, itu rimpang tuh. Atau kencur juga rimpang. Ya, 5 hal tadi usahakan ada terasup badan kita tiap hari. Apalagi Bapak sekalian, Anda bisa bikin, ini kan ada kunyit nih. Kunyit merupakan salah satu rempah terbaik yang kalau kita baca penelitiannya, Masya Allah ya, luar biasa, banyak sekali ya, banyak sekali manfaat teman-teman dari kunyit ini. Ya jadi kalau nanti salah satu checklist, kalau mau nyari menantu yang sehat, tanya sama dia, sering makan kunyit gak? Karena nanti kalau laki-laki yang makan kunyit, spermanya subur, spermanya bagus. Serius loh. Makanya India itu kan salah satu negara yang sangat tinggi angka pertumbuhan penduduknya. Ya. Karena dia makan bukan hanya kunyit tapi namanya masala. Masala itu bumbu. Nah, ini modalnya cuma kunyit doang. Lalu modal kedua jahe. Biasanya kalau saya kajian-kajian begini, ini ada yang bantuin biasanya. Gak apa-apa lah, udah mau habis waktunya. Ini Mas Pak Roni silakan berdiri. Pak Roni, bos sekalian, beliau ini alhamdulillah seorang perawat ya, yang dosen juga, dosen di mana? Abdurrab. Ya, di Universitas Abdurrab yang dia ada klinik bekam di sini. Ya, Bapak Ibu nanti kalau mau berbekam atau mungkin mau belajar bekam bisa sama beliau. Ya, insya Allah. Dan banyak teman-teman yang lain di sini bos sekalian yang
juga praktisi kesehatan Islam atau tib nabawi ya. Jadi mudah-mudahan dengan gerakan seperti ini semakin banyak masyarakat kita yang sehat. Jadi pemerintah nanti harapannya anggarannya bisa dialihkan untuk yang lain. 1 tahun Bapak Ibu sekalian, 1 tahun ya, Indonesia itu saya pernah baca, beli obat TBC itu 140 miliar. Bayangin kalau 140 miliar itu kita bikin kebun kunyit. Banyak kan? Banyak loh, Masya Allah kan? Kebun kunyit, kebun jahe, karena memang sebagian besar penyakit-penyakit degeneratif obatnya ada di rimpang. Serius. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat, saya berkata, negeri kita ini negeri yang Allah berkahi luar biasa. Sayang banget ya, bahkan boleh saya katakan ya selama ini kita kurang bersyukur ya. Kita punya rempah, kita punya rimpang, dan 350 tahun kita dijajah Belanda. Mereka ngambilnya rempah. Ketika negara ini katakanlah sekarang nggak dijajah lagi memang, tapi kalau Belanda mau jajah lagi udah nggak tertarik lagi. Kenapa? Tanah nggak subur lagi. Tanah nggak subur karena apa? Karena manusianya makan nggak sehat. Manusia makan nggak sehat, otomatis kotorannya juga tidak berkualitas. Akhirnya bumi begitu dia polanya. Makanya sekarang coba lihat, bunga tidak sewangi dahulu. Ya kan? Cabai sekarang udah nggak pedes kayak dulu. Kecuali cabai-cabai yang tumbuh di tempat tanah-tanah yang baik. Di kota udah nggak, cabainya nggak pedes-pedesnya cabai. Gitu loh. Ya, makanya mari kita selamatkan bumi ini. Memang ada orang bilang, ngapain ribet-ribet banget? Toh juga akan kiamat. Toh juga akan mati. Bapak Ibu kata Nabi SAW apa? Kalaulah besok kiamat, kata Rasulullah, dan engkau punya 1 biji kurma, maka tanamlah tadi. Maksudnya apa? Berbuatlah kebaikan meskipun besok kiamat gitu loh maksudnya. Itu pesannya. Ya, makanya Anda yang di sini hobi minum air kelapa muda, coba jangan pakai sedotan. Dikukup aja langsung gitu kan. Sedotan kalau sedotan plastik bumi lagi kena. Kan gitu loh maksud saya. Zaman lu orang-orang kita kan nggak minum nggak pakai sedotan kan? Buka gitu, apalagi udah laki-lakinya mungkin gua perkasa minum pakai 1 tangan. Kayak saya kemarin itu. Akhirnya saya delete itu postingan karena orang nanya bukan air kelapanya, dok nembun jenggot gimana? Yang diomongin air kelapa, yang dibahas jenggot. Ya. Kalau nggak nasib nggak bisa. Kalau nggak keturunan susah punya jenggot. Mau pakai minyak ini, minyak itu susah. Ya, gitu.